selamat siang untuk kita semua yang ada dalam ruangan ini. Kita ada di dalam ruangan ini tentunya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuatnya kita, tapi karena kesempatan yang Tuhan izinkan hadir untuk kita berkumpul di tempat ini, untuk kita ada dalam pemaparan materi oleh Bapak Doni. Namun sebelum kita ada dalam pemaparan materi, saya memberikan kesempatan kepada Mama Non untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas pintaran kasih-Mu untuk memimpin kami dari pagi hingga saat ini Tuhan. Kami masih ada. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami akan akan kegiatan ini. Sebelum kami mulainya Bapa, kami minta tuntunan daripada Tuhan untuk dapat memberkati agar apa yang kami laksanakan Bapa dapat berguna di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, terima kasih Mama Non yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Dan pada kesempatan ini sebelum Bapak Doni memulai dengan pemaparan materi tentang budaya positif, saya memberikan Mama Kepala Sekolah untuk memberikan kita sepatah dua kata. Waktu saya hatikan. Selamat siang semua. Selamat siang. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini yang akan dilaksanakan oleh Bapak Guru kita, Bapak Doni, dalam kegiatan guru penggerak ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, dan pada hari ini dia akan melakukan tentang fase kuliah untuk pemaparan materi tentang budaya positif. Oleh karena itu, dalam pemaparan materi budaya positif ini, saya mengharapkan dari saya sebagai kepala sekolah untuk apa yang dapat ditanamkan kepada kita, kepada guru, dan nantinya kita bisa lanjutkan kepada anak-anak didik kita, sehingga anak-anak kita juga bisa belajar dan guru-guru juga bisa belajar. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Doni untuk melanjutkan kegiatan pemaparan materi pada siang hari ini. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mama Kepala Sekolah. Ya, waktu sepenuhnya kita berikan kepada Bapak Guru Doni selaku calon guru penggerak angkatan 10 dalam pemaparan materi budaya positif dan juga segitiga restitusi. Waktu saya berikan. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif, keyakinan jelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, ini yang nanti sebentar saya sebagai calon guru penggerak ini akan menjalankan di dalam kelas saya dan juga di seluruh lingkungan sekolah ini. Baik, kita datang pada materi yang pertama, yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu semua, budaya positif ini ada beberapa item. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, teori posisi kontrol, dan juga restitusi. Kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa item juga yang sebentar kita akan bahas. Terus teori posisi kontrol juga akan kita bahas bersama di materi. Terus tentang restitusi segitiga juga kita akan bahas di materi di berikut. Ya, sebelum kita masuk pada materi, ada pertanyaan tematik yang sudah dibuat oleh saya, yaitu Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan menyuruh Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang. Mereka dengan meminta bekal makan siang mereka itu dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Saya dari pertanyaan pemantik ini mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa menjawab. Saya memberikan kesempatan. Ya, saya Pak. Ya, silakan Ibu. Kalau saya menjadi Ibu Ambar, saya akan memanggil Doni dan melakukan pendekatan kepada Doni dan mencari tahu kenapa sebenarnya Doni melakukan hal tersebut. Kemudian kalau Doni sudah mengaku atau mengakui seluruh apa yang dia buat, saya akan menanyakan kepada Doni kira-kira apakah yang dia buat itu sudah baik atau tidak, dan cara supaya Doni tidak lagi melakukan hal itu seperti apa. Nah, setelah tahu Doni itu melakukan dia tidak akan lagi melakukan hal itu, tentunya ada penyesalan dan Doni harus melakukan atau istilahnya meminta maaf kepada teman-teman yang sudah dia meminta secara paksa makan mereka. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus kepada Helena. Baik, dari pertanyaan Ibu Nina, jawaban yang diberikan oleh Ibu Nina betul sekali Bapak Ibu guru. Setiap anak-anak kalau melakukan kesalahan, kita jangan harus menghukum dia dulu. Kita tanya alasannya dia, dari alasannya itu kita bisa memberikan solusi, terus kita memberikan pemahaman yang baik sehingga di kemudian hari anak-anak tidak melakukan hal tersebut. Baik, itu menyangkut dengan budaya positif. Sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini juga ada beberapa item yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar manusia ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini yang realnya terjadi pada kita punya diri sebagai manusia, dan real juga terjadi pada anak-anak di dalam kelas. Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, memiliki kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa dari dirinya untuk diterima di mana dia berada itu. Mari kita bahas satu-satu tentang bertahan hidup ini. Bertahan hidup ini sesuai dengan garis grafik yang ada, yaitu menyangkut dengan fisiologis, biologis, dan psikologis. Itu yang bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak fisiologisnya, biologisnya, dan fisiologisnya. Ya, yang pertama kita bahas tentang kasih sayang. Nah, kasih sayang ini datangnya pertama dari teman. Teman ini memberikan kasih sayang berupa contoh ada teman yang ulang tahun, mereka memberikan selamat. Itu ada ungkapan kasih sayang dari teman. Kemudian dari keluarga. Nah, ini keluarga ini penting sekali. Anak-anak kalau mau membentuk mereka itu pasti harus kasih sayangnya dari keluarga orang tua. Jadi bentuk kasih sayang itu kita berikan kepada mereka yang baik di rumah, tentu mereka akan tanamkan juga itu di sekolah, baik itu di SD, di SMP, dan selanjutnya. Kemudian yang berikut, kasih sayang ini ada dari pasangan hidup. Jadi Bapak Ibu juga istri, suami pasti membutuhkan kasih sayang. Nah, ini bagaimana kita sebagai suami, sebagai istri saling memberikan kasih sayang itu. Kemudian yang berikut, kasih sayang ini datang dari dalam kelompok. Ya, contohnya kita berkumpul di sini, tentunya ada kasih sayang, ada anugerah dari Tuhan, sehingga kita dalam bentuk kelompok kecil atau besar pasti di situ ada kasih sayang. Kemudian yang berikut, kasih sayang untuk hewan peliharaan atau binatang yang sangat disukai. Contohnya kita di rumah ada satu hewan contoh seperti anjing. Nah, kita kasih nama dia contohnya Jeki, pasti
kita sangat menyayangi itu binatang peliharaan itu, kita kasih makan dia, kita urus dia baik-baik supaya dia bersih. Nah, itu kasih sayang untuk kita punya binatang peliharaan, atau kasih sayang untuk kita punya barang, contohnya mobil atau motor. Tentunya kita harus urus itu barang dan memberikan kasih sayang juga kepada itu barang, sehingga barang atau motor itu tidak menyusahkan kita di perjalanan. Ya, kita lanjut pada datang pada kebutuhan atas kemampuan. Ini tentang penguasaan. Dari tadi item yang di belakang tadi tentang kasih sayang, terus kita masuk pada penguasaan. Nah, dalam penguasaan ini kita ada diberikan kebebasan. Kebebasan ini kita pilih sendiri. Kebebasan secara mandiri, secara pilihan untuk kita memberikan kebebasan. Ya, kebebasan untuk kita di dalam kelompok atau di dalam keluarga itu, contohnya bapak atau ibu memberikan kebebasan kepada anak ini, dia punya anak. Kebebasan dalam artian anak-anak kan butuh kebebasan juga, selain belajar, selain dapat pendidikan, tetapi harus dapat kebebasan. Contohnya kebebasan untuk dia bergerak atau berlari, bermain bersama teman-teman. Itu kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru, kita harus memberikan kebebasan kepada anak kita supaya mereka itu bermain sesuai dengan lingkaran sama dengan mereka. Tetapi kita harus kontrol supaya di dalam pergerakan mereka itu jangan juga kita terlalu memberikan kebebasan, sehingga mereka juga mengerti tentang apa itu kebebasan. Kemudian yang berikut kesenangan. Kesenangan ini Bapak Ibu Guru, kita memberikan kesenangan kepada anak-anak, karena itu hal yang sangat penting sekali di dalam kita mendidik anak-anak. Kesenangan ini yang pertama, memberikan dia bermain, terus membiarkan dia bercanda bersama teman-teman. Jadi mereka berkumpul bermain dengan teman-teman di rumah atau di sekolah, biarkan mereka bercanda satu dengan satu, bercanda, tawa atau bermain bersama-sama. Terus mereka juga harus mengoleksi barang apa yang mereka sukai. Contohnya tadi di slide yang sebelumnya itu tentang binatang peliharaan mereka. Sekarang ini koleksi barang. Contoh kalau kita paham anak-anak perempuan, mereka senang boneka. Itu mereka biarkan mereka mengoleksi barang-barang mereka dengan baik, memberikan kebebasan untuk mereka mengoleksi barang itu. Kalau anak laki-laki, contohnya bermain bola. Ya, kita memberikan berikan kasih anak itu bola, terus biarkan dia bermain dengan teman-teman, dan kemudian biarkan mereka melucu atau sama juga dengan bercanda. Jadi baik anak-anak, baik kita sebagai orang tua, bapak ibu guru juga, biarkan anak-anak itu mereka bermain dengan masa kanak-kanak mereka, dengan membuat kelucuan. Itu adalah hal yang positif. Jadi kita jangan membuat itu dari masalah, tetapi biarkan mereka bercanda dan melucu. Kemudian yang berikut, 5 posisi kontrol. Di dalam budaya positif itu ada juga 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya jelaskan, dari kasih sayang, dari penguasaan, semuanya itu ada di punya kontrolnya. Kontrolnya itu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pembantu, yang kelima sebagai manajer. Nanti mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai tadi pertanyaan teman-teman bahwa bagaimana anak Doni tadi itu, bagaimana guru memberikan dia penguatan supaya dia jangan melakukan hal itu lagi, seperti yang dijawab oleh Nina. Ya, jadi penghukum ini dia bersifatnya dendam
dan agresif atau dia jahat. Agresif itu dia jahat. Terus dia marah. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita tidak bisa ada dalam ini semua. Ya, tadi kita sudah memberikan kebebasan, tetapi kita tidak boleh ada dalam dendam, tidak ada dalam bersifat agresif, tidak juga dalam sikap marah. Karena ini sangat membuat mental anak-anak itu down atau mental mereka jatuh kalau kita pakai penghukum ini. Jadi segala perbuatan atau kesalahan yang mereka buat, jangan kita pakai penghukum ini. Karena penghukum ini membuat mereka tidak berkembang, mental mereka itu akan jatuh. Nah, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, merasa bersalah, menjadi orang yang gagal, tidak membahagiakan orang lain. Nah, ini 3 aspek ini ada juga di dalam diri kita. Baik kita sebagai orang tua, sebagai guru, ada 3 aspek ini. Dan apalagi anak-anak. Nah, jadi setiap kali mereka membuat kesalahan, jangan kita memarahi mereka atau menghukum mereka, karena mereka akan merasa mereka pun diri itu paling salah. Terus mereka itu akan merasa mereka paling gagal, karena walaupun kita mau sekolah, kita bentuk mereka untuk dukung mereka sekolah, dibiayai yang banyak, tetapi mereka pun diri ini buat apa kita sekolah kalau kita menjadi gagal. Karena setiap hari orang tua marah, ibu bapak guru marah kita di kelas, di sekolah. Nah, jadi ini membuat mereka punya sifat itu akan keluar bahwa buat apa kita menjadi orang sukses kalau di dalam diri kita atau dalam diri di dalam sekolah bapak ibu guru selalu menjadikan mereka ini yang gagal. Contohnya saya memberikan pertanyaan, terus Ibu Nun jawab benar, terus Ibu Leni jawab salah. Terus saya langsung bilang, Ibu Leni itu salah, itu tidak bisa. Itu nanti mereka berpikir mereka sendiri akan gagal terus dari rasa bersalah mereka. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua tidak boleh melakukan mengeluarkan kata-kata itu. Next. Terus ya, sebagai teman. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua harus menjadikan mereka itu teman, menjadikan anak-anak itu teman. Di sekolah, di rumah, anak-anak itu kalau mereka dijadikan teman, mereka akan kece. Kece itu artinya senang. Bahasa sekarang itu kece. Ya, mereka akan merasa senang karena keakraban antara anak dengan guru dengan orang tua itu sebagai teman. Jadi mereka tidak merasa dihukum atau tidak merasa dikecilkan, tetapi mereka itu lebih akrabnya kalau dipakai untuk teman. Jadi begitu Bapak Ibu semua. Kita lanjut. Di dalam kebebasan untuk kita berikan kepada mereka juga, kita sebagai teman juga untuk mereka, tetapi kita juga harus sebagai pemantau. Pantau mereka punya perlakuan, mereka punya tingkah laku, baik itu di dalam kelas maupun mereka di mana saja. Kita harus menjadi pemantau untuk mereka. Jadi guru ini harus terus memantau, terus memberikan konseling atau konsekuensi tentang pemantau itu. Pemantau artinya di dalam kita berkelompok seperti ini atau kita bikin kelompok di dalam kelas, kita harus pantau mereka untuk mereka itu belajar dengan baik. Baik mereka mau bikin bagaimana di dalam itu kelompok juga, kita sebagai guru, sebagai orang tua harus pantau mereka supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada mereka. Kemudian yang berikut sebagai manajer. Manajer ini kita menemukan solusi dan bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahan itu. Jadi tadi yang sesuai dengan pertanyaan teman yang sudah dijawab oleh Ibu Nina tadi, kita harus sebagai manajer. Manajer ini artinya kita membuat satu solusi, bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Jadi anak-anak buat itu kesalahan, kita harus sebagai manajer. Manajer bukan berarti kita plak, tidak. Tetapi kita harus tanya bagaimana anak itu sehingga dia
dalam masalah atau dia pembuat masalah. Terus dari manajer ini kita memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita contoh Ibu Nun bikin satu kesalahan, kita sebagai mama kepala atau manajer bertindak dalam hal ini manajer, kita harus mama kepsek harus betul-betul memberikan solusi. Nah, demikian anak-anak juga begitu di rumah atau di sekolah, mereka membuat satu kesalahan, kita harus menjadi manajer untuk mereka supaya manajer ini memberikan solusi. Terus kita bertanggung jawab atas kesalahan mereka itu. Nah, jadi anak-anak ini mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kesalahannya kembali ke guru dan orang tua. Nah, dari guru dan orang tua itu harus jadi manajer untuk mereka supaya memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan solusi. Jadi jangan setiap anak itu berbuat salah kita membiarkan, tetapi kita harus menjadi manajer untuk mereka, harus bertanggung jawab untuk mereka dan memberikan solusi. Lanjut. Ya, di dalam materi yang tadi kita sebelumnya kita datang pada ini bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita validasi tentang tindakan yang salah, terus kita menanyakan keyakinan, terus kita menstabilkan identitas. Contohnya begini, validasi untuk tindakan yang salah. In anak yang bikin kesalahan, ya kita harus menanyakan keyakinan, artinya memberikan penguatan, mencari tahu bagaimana dia berbuat ini dan itu. Sebagai tugas kita sebagai guru dan orang tua, supaya anak ini dia akan menstabilkan identitasnya atau emosinya dia itu akan stabil. Kalau kita menanyakan dia itu kenapa begini, kita jangan langsung penghukum. Jadi dia salah, kita jangan langsung menjadi penghukum untuk dia, tetapi kita harus validasi tindakan dia yang salah, mencari tahu masalahnya apa, terus kita menanyakan, memberikan keyakinan kepada dia, terus menstabilkan identitasnya. Jadi di akhir kita memberikan nasihat itu kita harus stabilkan identitas. Artinya anak ini Roni, kamu sudah buat ini sudah salah, tetapi kamu harus tetap jadi Roni dan kamu harus belajar, kamu harus maju untuk menghadapi tantangan di luar sana. Begitu. Next. Ya. Jadi dari contoh yang tadi saya sudah berikan itu, yang pertama menstabilkan identitas ini berbuat salah itu tidak apa-apa, terus tidak ada manusia yang sempurna. Di dalam nasihat kita atau memberikan solusi kepada mereka itu ada beberapa item yang harus kita muat dalam bahasa kita atau kita ajarkan, kita tuntun anak itu untuk di kemudian hari dia yang berbuat kesalahan itu, yaitu dengan berbuat salah itu anak tidak apa-apa. Nanti ini kita bikin solusinya begini. Terus tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Karena kalau kita sudah marah anak bilang saya tidak mau sekolah lagi. Nah, kita harus menguatkan dia dengan begini anak ini harus sudah buat kesalahan, tetapi mari jalan keluarnya seperti ini. Terus saya juga pernah melaksanakan kesalahan yang salah. Ya, jadi di dalam nasihat itu kita sebagai guru orang tua juga, mari dulu bapak juga atau ibu juga pernah melakukan kesalahan begini-begini. Jadi mari kita sama-sama memberikan kita bisa menyelesaikan ini. Terus bapak ibu juga bertindak mencari, tidak boleh mencari kesalahan anak. Begitu. Artinya siapa yang sudah salah, siapa yang benar, kita tidak boleh cari kesalahan siapa salah, siapa benar lagi. Tetapi bagaimana kita jadi manajer untuk merangkul anak itu, terus memberikan solusi kepada dia. Nah, dari solusi itu kita datang pada validasi tindakan yang salah. Jadi ada beberapa contoh yang ada di sini, yaitu pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini artinya kita tanya mereka dia punya kesalahan
menanyakan kepada anak itu mengapa, alasan apa sehingga anak itu melakukan kesalahan itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh yang tadi, ini kita banyak perempuan paling sayang boneka, sedangkan temannya datang bermain kasih rusak. Nah, tetapi anak itu juga ambil barang kesayangan itu disimpan baik-baik. Nah, dan kita harus memberikan penguatan kepada dia seperti itu. Next. Kemudian kita datang pada menanyakan keyakinan, memberikan suatu keyakinan kepada dia bahwa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kepada dia itu. Contoh di surat Al-Salam, apa yang anak ini mau, begitu. Contoh dia minta sepeda baru, tetapi kita sebagai guru, sebagai orang tua belum memiliki uang untuk memberikan kepada dia. Mari kita memberikan pendapat atau solusi yang baik kepada dia dengan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, itu budaya positif itu ada di dalam disiplin belajar untuk mengontrol keyakinan. Keyakinan itu tadi sudah kita buat dalam segitiga restitusinya, menanyakan dia punya kesalahan, terus saling mengontrol dia. Next. Ya, demikian penjelasan tentang segitiga restitusi, keyakinan keras dan budaya positif dari saya. Saya memberikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu semua memberikan masukan atau memberikan pertanyaan, silakan. Atau ada usul saran, saya persilakan. Baik, setelah pemaparan materi, saya tadi itu di materi itu bagus dan budaya positif. Oleh karena itu, yang saya harapkan apa yang didapat dalam grup penggerak, yang semua tadi itu bisa ditanamkan di sekolah, di anak-anak kita. Saya rasa kita pada anak jadi anak hebat untuk ke depan. Oleh karena itu, saya bilang sekali lagi, saya bilang kepada Pak Doni, ilmu yang didapat dari sana jangan disia-siakan dalam grup penggerak ini. Berapa fase nanti yang harus Bapak Doni lewati, ikuti itu dengan seksama sehingga menghasilkan yang lebih baik untuk di sekolah. Hal yang berikut, bagi teman-teman guru perlu belajar, juga kita banyak bertanya apa dalam pembelajaran grup penggerak itu apa saja yang kita harus belajar. Kita banyak bertanya dan kita banyak tahu dari situ, dan perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Terima kasih kita berikan aplaus untuk Mama Pepe. Ya, terima kasih atas saran yang diberikan oleh Mama. Tentunya kami sebagai guru juga dengan meningkatkan mutu kita mari sama-sama untuk belajar, untuk berbagi supaya anak-anak kita ini mereka mempunyai mutu yang tinggi. Terima kasih Mama. Mungkin masih ada pertanyaan, silakan atau usul saran. Ya, dari Nino silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pemaparan materi pada siang hari ini. Dan dari pemaparan materi hari ini, saya rasa banyak hal yang kita guru terkadang kita lepas kontrol, terlebih pada beberapa item yang tadi kita menjadi teman, kita menjadi penghukum, menjadi 5 posisi kontrol tadi itu selalu kita ada di bagian itu. Misalnya kadang kita menjadi penghukum, kadang juga kita menjadi pembuat rasa bersalah, kadang kita menjadi teman, dan terkadang kita lupa menjadi manajer untuk mereka. Nah, di sini sebenarnya dari semua ada 5 itu, yang paling inti yang seharusnya kita pilih itu kita harus menjadi manajer.
berarti nanti dia akan merasa menjadi rendah diri. Ya, kalau menjadi yang satu lagi, membuat rasa bersalah. Misalnya anak-anak, ketika dia membuat salah, nanti kita bilang begini, besok buat salah begini, mah nanti ibu yang dapat marah dari kepala sekolah. Itu berarti kita membuat anak-anak merasa bahwa kita buat salah, berarti nanti sebentar ibu yang kena. Dan itu juga tidak baik untuk anak-anak. Nah, ketika kita menjadi teman untuk anak-anak, benar itu baik ketika kita menjadi teman. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita menjadi teman untuk anak-anak, kita akan menjadikan anak-anak itu sebagai orang yang tergantung. Dia akan menjadi ketergantungan itu ada pada kita karena dia melihat ibu akan banyak tolong kita boleh tahu. Nah, itu yang kalau kita menjadi teman. Kalau menjadi pemantau, ketika kita memberikan tugas, kata hanya pantau, kata lihat, tahu sudah habis ke belum. Berarti ketika kita pantau, mereka ada rasa bersalah. Nanti istilahnya mereka akan mencari-cari, padahal mereka tidak menemukan dari jati diri mereka sendiri, tapi mereka sendiri yang mencari-cari. Dan yang di sini yang paling disarankan untuk kita guru-guru adalah sebagai manajer. Manajer itu artinya kita sebagai pemantau, kita sebagai semua kita ada merangkul mereka semua itu ada di posisi manajer. Itu yang diharapkan dari tadi pemaparan materi kalau tidak salah seperti itu ya Pak Doni ya. Dan terus ada pada validasi tindakan tadi itu. Validasi tindakan Validasi tindakan yang salah ada. Ada. Yang paling bawah itu ya itu. Nah, seharusnya minta maaf ya Bapak Doni. Iya. Koreksi dulu. Seharusnya tadi itu kita kalau dari segi 3 restitusi apa dulu yang kita harus buat? Tadi ini paling terakhir itu seharusnya identifikasi masalah toh? Iya. Tapi itu yang Bapak Doni buat tadi yang paling atas apa? Paling atas. Coba yang ketiga. Menstabilkan identitas duluan. Tapi seharusnya kan menstabilkan identitas itu kan paling bawah, tidak? Iya. Ini kan dia terbalik begitu. Dia harus bertanya dulu masalahnya apa. Jadi setelah tanya masalahnya apa, dia sudah yakin bahwa itu salah atau tidak dan bagaimana tindakan selanjutnya. Baru setelah itu kita masuk pada menguatkan dia, gitu. Istilahnya tidak apa buat salah. Ibu juga dulu buat salah. Tapi yang perlu dibuat itu adalah mengakui kesalahan. Itu yang paling penutup dari segala Jadi istilahnya ketika kita habis bertanya anak-anak berbuat salah, dia harus menyadari kesalahan itu. Dan ketika dia menyadari kesalahan itu, dia berani mengakui itu kepada orang yang sudah dia berbuat salah. Kira-kira seperti itu. Jangan marah kalau dikoreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Abdul untuk ini. Ya, terima kasih atas masukan terus usulannya. Nanti saya perbaiki dan saya pasti akan lakukan itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah ini. Demikian paparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Doni. Sekali lagi, terima kasih buat pemaparan materi pada siang hari ini. Dan sekali lagi, saya mewakili Bapak Doni. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang ada di sini, yang berkenan hadir, berkenan ada, untuk kita sama-sama ada mendengarkan. Selain mendengarkan pemaparan materi, ini juga kita mendukung teman kita yang mengikuti kegiatan CGP. Nah, di sini kita telah membukanya dengan doa, tentunya kita harus menutupnya dengan doa. Dan dalam kesempatan ini untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan kita, ada baiknya kita memimpin Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam doa, dan doa ini saya yang pimpin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami dalam kegiatan siang hari ini Tuhan, dalam pemaparan materi budaya positif segi 3 restitusi dan keyakinan